Timnas Indonesia U23 diminta waspadai wasit saat hadapi Timnas Qatar U23 di laga perdana Piala Asia. Erick Thohir bakar semangat Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia, tidak ada yang tak mungkin. Rizky Ridho jadi sorotan FIFA jelang perkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Baru sembuh cedera, Elkan Bagot cetak gol saat Bristol Rovers kalahkan Cheltenham di League One. Rizky Ridho jadi sorotan FIFA jelang perkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Kapten Timnas U23 Indonesia Rizky Ridho masuk dalam daftar pemain yang menjadi sorotan FIFA jelang Piala Asia 2024. Hal itu tak luput dari pengalaman Rizky Ridho bersama skuad Garuda. Nama Rizky Ridho masuk dalam ulasan FIFA terkait 5 pemain yang patut disorot pada Piala Asia U23 2024. Adapun 4 pemain lainnya yaitu Kuryu Matsuki Jepang, Bae Junho Korea Selatan, Abdullah Radif Arab Saudi, dan Harib Abdallah Uni Emirat Arab. Dalam artikelnya, Rizky Ridho dianggap menjadi pemain yang paling berpengalaman dalam skuad Timnas Indonesia U23. Pemain Persija Jakarta itu juga berperan penting dalam membawa Timnas Indonesia kelompok senior dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlahir sebagai pemimpin, Ridho yang berusia 22 tahun menjadi kapten tim selama kualifikasi Piala Dunia AFC pada bulan Maret dan memainkan peran penting dalam kemenangan berturut-turut mereka melawan Vietnam. Baik di dalam maupun di luar lapangan, ia tetap menjadi sosok inspiratif bagi tim, tulis FIFA dalam artikelnya. Diketahui Timnas Indonesia U23 menjadi debutan di Piala Asia U23. Rizky Ridho salah satu pemain yang turut membawa skuad Garuda Muda mentas di ajang tersebut. Bek 22 tahun ini disorot FIFA karena menantikan apakah sejarah akan kembali tercipta dengan berhasil membawa Timnas Indonesia U23 meraih tiket Olimpiade 2024 Paris. Bek tengah ini menjadi bagian dari tim yang membawa Indonesia melaju ke putaran kedua Piala Asia untuk pertama kalinya awal tahun ini. Setelah membantu membuat sejarah, Ridho akan menjadi salah satu bintang terkemuka di Piala Asia U23 saat Indonesia berupaya mewujudkan impian kualifikasi Olimpiade yang telah lama mereka impikan, jelas artikel FIFA. Tak ayal jika FIFA memasukkan nama Rizky Ridho dalam 5 pemain yang patut disorot, karena nyatanya pemain Persija itu memiliki jam terbang tinggi bersama Timnas Indonesia baik di level senior maupun U-Strip 23. Bisa dibilang dia selalu menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di lini pertahanan. Timnas Indonesia U23 diminta waspadai wasit saat hadapi Timnas Qatar U23 di laga perdana Piala Asia. Skuad Garuda Muda diminta waspadai wasit saat menghadapi Timnas Qatar U23 di matchday pertama Grup A Piala Asia 2024 yang dilangsungkan di Jassim bin Hamad Stadium, Senin besok pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Permintaan itu muncul dari pencinta sepak bola tanah air di media sosial. Mereka tak ingin Timnas Indonesia U23 bernasib seperti lawan-lawan Timnas Qatar senior di Piala Asia 2023. Timnas Qatar senior disinyalir beberapa kali dibantu wasit, khususnya di fase-fase akhir Piala Asia 2023 lalu. Timnas Iran dan Yordania dinilai banyak pihak menjadi negara yang paling dirugikan ketika bersuade maruns di Piala Asia 2023. Ambil contoh di final Piala Asia 2023 saat Qatar versus Yordania. Wasit asal Cina Manning yang memimpin pertandingan memberikan 3 penalti kepada tuan rumah Qatar. Alhasil, Timnas Qatar keluar sebagai juara Piala Asia 2023 setelah menang 3-1 atas Timnas Yordania. Karena itu, Timnas Indonesia U23 diminta waspada. Jangan lupa pemain yang suka bawa peluit itu maksudnya wasit yang berbahaya, tulis akun @ahsaji mengomentari unggahan @blangkonfootball soal profil Timnas Qatar U23. Bahaya ini tahu-tahu dikasih 3 penalti, kata akun @pelaknya menanggapi komentar @ahsaji. Jika ingin finish 2 besar di grup A sekaligus menyegel tempat di perempat final Piala Asia U23, Timnas Indonesia U23 wajib tancap gas sejak laga kontra Qatar U23.
Sebab, jika terpeleset di laga pertama, langkah skuad Garuda Muda untuk lolos ke babak selanjutnya semakin berat. Shin Tae-yong kritik standar ganda Cerezo Osaka bisa lepas pemain Jepang, tapi tahan Justin Hubner. Pelatih Timnas Indonesia U23 mengkritik sikap klub Liga Jepang, Cerezo Osaka yang dianggap mempraktikkan standar ganda dalam melepas pemain ke Piala Asia U23. PSSI telah mengirim surat pemanggilan kepada bek Cerezo Osaka, Justin Hubner untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia 2024. Namun Cerezo Osaka seakan mengulur-ngulur kepastian melepas tidaknya sang pemain sebelum akhirnya sepakat untuk mengiyakan permintaan PSSI dengan satu syarat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menjelaskan bahwa Cerezo Osaka baru mau melepas Justin Hubner ke Timnas Indonesia selepas 17 April 2024 dengan alasan masih membutuhkan jasanya. Diketahui Justin Hubner memang telah 2 kali diturunkan Cerezo Osaka semenjak resmi didatangkan dengan status pinjaman pada Maret 2024 ini. Meski demikian, dia selalu tampil dari bangku cadangan di menit-menit akhir pertandingan. Teranyar, Hubner dimainkan sejak menit ke-88 saat Cerezo Osaka menang atas Kawasaki Frontale dalam laga pekan ke-8 J1 League 2024 pada Sabtu kemarin. Kebijakan Cerezo Osaka pun mendapat kritik dari Shin Tae-yong lantaran tim tersebut di sisi lain telah melepas rekan setim Hubner, Ryu Nishio, ke Timnas Jepang U23. Mereka tidak melepas pemain Timnas Indonesia U23 yang tampil di J1 League, Justin Hubner. Saya tahu mereka mengirim pemain yang diminta oleh Timnas Jepang, kata Shin Tae-yong dikutip dari Chosun Sabtu kemarin. Secara pribadi, menurut saya itu bertentangan dengan semangat olahraga, jelas Shin Tae-yong. Selain Justin Hubner, Shin Tae-yong diketahui juga gagal memanggil Nathan Chu Aon, Alfandra Dewangga hingga Elkan Bagot. Jelang laga perdana, Shin Tae-yong ingin pemain Timnas Indonesia percaya diri dan tidak takut. Shin Tae-yong menyampaikan pesan khusus ke para pemain Timnas Indonesia U23 menjelang bergulirnya Piala Asia 2024. Ia ingin anak asuhnya menanamkan pola pikir untuk tidak takut menghadapi tim-tim kuat di fase penyisihan grup. Diketahui Timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Di atas kertas, 3 tim tersebut memiliki kekuatan dan pengalaman yang lebih baik ketimbang pasukan merah putih. Meski begitu, Shin Tae-yong tak mau hal itu menjadi halangan untuk timnya mencapai target lolos ke Olimpiade Paris 2024. Grup kami adalah grup neraka. Saya akan melakukan pendekatan ke para pemain dengan pola pikir tidak takut untuk melawan tim-tim yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk melewati fase grup, ujar Shin Tae-yong seperti dikutip dari media Korea Daily. Shin Tae-yong menyadari untuk mewujudkan targetnya tentu tidak akan mudah. Kendati demikian, dia yakin Timnas U23 Indonesia dapat menjadi tim kejutan yang bisa merepotkan lawan-lawan kuat di Piala Asia U23. Kami ingin memenangkan tiket ke Olimpiade dalam kompetisi ini. Saya tidak berpikir itu akan mudah, tetapi saya pikir kita selalu menetapkan tujuan yang tinggi. Itu akan memotivasi kami untuk maju, jelas Shin Tae-yong. Erick Thohir bakar semangat Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia, tidak ada yang tak mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membakar semangat Timnas Indonesia U23. Diketahui skuad Garuda Muda akan turun di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 bakal mengarungi Piala Asia U23 di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Skuad Garuda Muda menghuni grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania U23. Timnas Indonesia U23 akan mengawali Piala Asia U23 pada Senin besok. Renando Ari dan kawan-kawan telah ditunggu lawan super berat yaitu tuan rumah Qatar di Jassim bin Hamad Stadium Al Rayyan. Seluruh persiapan sudah dilakukan, uji coba telah dilewati, dan Piala Asia U23 tinggal menghitung hari, ujar Erick Thohir di Instagram pribadinya. Usai lawan Qatar di laga perdana, Timnas Indonesia U23 bakal bertempur dengan Australia pada 18 April 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, dan Yordania pada 3 hari kemudian di tempat yang sama.
Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Namun ia juga berharap skuad Garuda Muda juga bisa melangkah hingga babak semifinal. Bila menjadi 3 tim terbaik Piala Asia U23 alias juara runner-up atau peringkat ketiga, maka timnas Indonesia U23 berhak dengan 1 tiket ke Olimpiade Paris pada 2024. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita memberikan yang terbaik, semangat Garuda Muda, tegas Erick Thohir. Kata Erick Thohir soal VAR yang belum diterapkan di Liga 1, ternyata ini masalahnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya berbicara terkait Video Assistant Referee atau VAR yang belum diterapkan di Liga 1 musim 2023-24. VAR awalnya direncanakan diterapkan pada Liga 1 pada Februari ini, namun kenyataannya hingga saat ini sistem tersebut belum digunakan. VAR dianggap bisa membantu wasit Liga 1 dalam memberikan keputusan-keputusan dalam pertandingan sehingga pemakaiannya sangat dinantikan. Bukan rahasia kepemimpinan wasit di Liga 1 kerap dikritik dan kontroversial. Keberadaan VAR pun diyakini bakal membuat kompetisi Liga 1 bakal semakin baik. Namun Erick Thohir mengungkapkan kendala saat ini untuk penggunaan VAR di Liga 1. VAR sudah siap tapi wasitnya yang belum siap, jumlahnya masih belum cukup. Terus masa mesti dipaksain ada VAR, kata Erick di akun Instagramnya. Ia mengungkapkan para wasit masih belum memahami VAR. Dan oleh sebab itu ia menegaskan bukan Erick Thohir atau PSSI yang tak komitmen pada VAR. Tetapi ada fundamental yang belum benar di sepak bola Indonesia, yaitu masalahnya orang atau SDM sumber daya manusia. Nah, karena itu dengan latihan baru itu bisa diterapkan, tutur Erick Thohir. Meski begitu, ia menegaskan pada kompetisi tahun depan VAR kemungkinan besar sudah bisa digunakan di Liga 1. Tetapi daripada tidak ada, lebih baik telat, jelas Erick. Erick Thohir juga mengungkapkan penggunaan VAR bukan berarti pertandingan bisa diselesaikan dengan baik. Kenapa? Perwasitan Indonesia masih perlu waktu. Makanya kita dorong lagi, tahun depan kita ingin ada wasit asing yang dijadikan tandem. Tetapi kita tidak mau wasit yang dari luar negeri juga dikontrak full setahun. Kenapa? Nanti bisa kena lagi match fixing. Dengan mereka bergantian dan ada pengawasan yang menyeluruh, jadi kita ada check and balance, jelas Erick Thohir. Erick Thohir juga menegaskan bahwa sistem perwasitan nanti akan digitalisasi. Kita sudah siapkan yang dari Inggris, kemarin kita sudah down payment sistemnya. Nanti semua perwasitan transparan, tutup Erick Thohir. Emil Audero jadi kiper termahal di Asia jika gabung timnas Indonesia, segini harga pasarannya yang fantastis. Harga pasaran Emil Audero ternyata 2 kali lipat lebih mahal dari pemain termahal di timnas Indonesia saat ini, Tom Haye. Lantas, siapa kiper nomor kedua termahal di Asia jika Emil Audero gabung timnas Indonesia? Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasaran Emil Audero saat ini menembus 6 juta euro atau setara 102,6 miliar. Status kiper kedua termahal jatuh kepada penjaga gawang timnas Australia, Matthew Ryan. Kiper AZ Alkmaar itu memiliki harga pasaran di angka 4 juta euro atau sekira 68,5 miliar. Nominal itu terpaut sampai 2 juta euro dengan harga pasaran Emil Audero. Fakta ini menunjukkan harga pasaran Emil Audero sangatlah tinggi. Sekarang banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Emil Audero bersedia memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Emil Audero dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi persaingan sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja mengadakan pertemuan dengan Emil Audero. Foto pertemuan itu pun diunggah Erick Thohir di akun Instagram @RichThohir. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Support saya selalu untuk Emil Audero dalam perjalanan karir dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan Forza Inter Milan, jelas mantan presiden Inter Milan tersebut. Meski tidak menyinggung proses naturalisasi Emil Audero, Erick Thohir pernah mengatakan kalimat yang mengindikasikan adanya kesepakatan antara keduanya. Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan pemain keturunan sah menjalani proses naturalisasi jika bersalaman dengannya. Ya, kalau pemain tersebut sudah ketemu dengan saya, sudah jabat tangan dengan saya, itu baru deal pemain tersebut, kata Erick Thohir beberapa waktu lalu.
Baru sembuh cedera, Elkan Bagot cetak gol saat Bristol Rovers kalahkan Cheltenham di League One. Bek muda timnas Indonesia, Elkan Bagot kembali dari cedera betis yang membuatnya absen 4 laga bersama Bristol. Ia langsung mendapatkan kepercayaan dari pelatihnya Matt Taylor untuk tampil penuh melawan mantan timnya. Elkan Bagot sukses mencetak gol saat Bristol Rovers menang 3-1 atas Cheltenham dalam pertandingan League One atau kasta ketiga Liga Inggris di Haddon Road Sabtu 13 April kemarin. Gol Elkan tercipta dari situasi tendangan pojok yang diambil Harvey Vale pada menit ke-77. Elkan yang memanfaatkan tinggi badannya dengan apik menyambut umpan Vale dengan tandukan kerasnya yang gagal dihalau kiper Cheltenham. Selain mencetak 1 gol, laga itu menandai penampilan ke-10-nya bersama Bristol. Pada laga ini, bek tengah 21 tahun itu mencatatkan 5 sapuan, 1 block shot, 2 intercept, 1 tackle, 50 sentuhan, 31 umpan dengan akurasi 32% dan 1 umpan kunci. Tak hanya itu, Elkan juga mencatatkan 1 umpan jauh sukses dari 9 kesempatan, 4 kemenangan ground duels dari 5 kesempatan, 6 aerial duels dari 7 kesempatan, 1 tembakan tidak tepat sasaran, 1 tembakan membentur tiang gawang, dan 1 peluang gol besar terbuang. Demikian catatan SofaScore. Kemenangan itu juga mengakhiri paceklik kemenangan Bristol dari 7 laga terakhir. Hasil ini membuat Bristol berada di posisi ke-15 klasemen sementara dengan 54 poin dari 43 laga.